Pagi hari ini tema nasihatnya tentu masih sekitar tazkiyatun nafas, 10 perkara yang bisa memperbaiki hidup kita jauh lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertolabul ilmi. Ini kitabnya udah dipesan belum ya? Taib, karena juga mungkin kitabnya masih putar-putar di jalan. Tema di pagi hari ini, tema nasihatnya tentu masih sekitar tazkiyatun nafas, 10 perkara yang bisa memperbaiki hidup kita jauh lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya. Dan 10 perkara ini adalah 10 perkara yang sangat ajaib. Sebab kalau kita mendawamkan dalam satu hari satu malam, maka kita akan merasakan perubahan yang luar biasa pada pribadi kita, kehidupan kita, bahkan boleh jadi berdampak kepada keluarga kita. Karena setiap masalah atau setiap kita ini pasti ada masalah. Setiap kita pasti diuji. Setiap kita pasti menghadapi cobaan. Baik kesehatan, ekonomi, kehidupan berumah tangga, kehidupan bertetangga, dan begitu seterusnya. Yang terkadang ujian-ujian itu justru bukan malah memperbaiki kita, malah sebaliknya menjadikan kita semakin futur, malas untuk beribadah. Tak jarang pula kemudian tasahuf, hingga tidak menjadikan kita dengan ujian itu lebih baik, bahkan justru malah terpuruk kehidupan kita. Maka saya kasih tip, inilah 10 perkara untuk menghadapi semua masalah kehidupan kita.
Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, perbanyak melakukan salat. Maksudnya selain salat wajib. Kalau salat wajib ya sudah jelas. Karena di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu emang berat, tetapi akan ringan bagi orang-orang yang khusyuk. Dan Allah ulas juga dalam Al-Baqarah 153-nya, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salati innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolong. Sesungguhnya Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Dari dua ayat ini, secara zahir Al-Quran bahwa salat itu bisa menjadi penolong kita. Bahkan Nabi SAW apabila ada masalah besar yang seolah-olah tidak bisa keluar dari situ, radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahul amru fazi'a ila shalah. Apabila Rasul menghadapi sebuah permasalahan besar dalam hidupnya, maka Nabi SAW bersegera melaksanakan salat, karena tahu di dalam salat ini ada pertolongan yang tidak disangka-sangka yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada kita. Dan itu juga dilakukan oleh para nabi. Bukan nabi kita saja, para nabi juga sama. Apabila ada masalah mereka salat. Contoh saja Nabi Ibrahim. Saat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam hijrah dari Irak ke Palestina, kemudian dari Palestina ke Mesir, cukup lama Ibrahim tinggal di Mesir, karena ketika itu memang faktor ekonomi. Di Palestina terjadi paceklik luar biasa, sehingga akhirnya beliau hijrah dari Palestina ke Mesir. Lah di Mesir ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan Ibrahim itu mengalami ujian dari Allah Subhanahu wa taala, di mana istri tercintanya Sarah diculik oleh Fir'aun, raja Mesir kala itu, raja yang sangat zalim. Apa yang dilakukan Ibrahim? Langsung salat dia. Ibrahim langsung salat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar istrinya diselamatkan. Dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Akhirnya Sarah pun kemudian lepas dari cengkraman raja zalim si Fir'aun Mesir kala itu. Kata para ulama, lihat bagaimana dahsyatnya salat bisa menghilangkan kesulitan. Bahkan Nabi Allah Zakaria alaihi salam, ketika Allah uji dia tidak punya keturunan, sementara dia sudah tua renta, kemudian istrinya pun mandul, artinya tidak bisa memberikan keturunan. Maka satu hari Zakaria ini masuk ke mihrabnya Maryam. Kemudian nampaklah dalam mihrab itu kok banyak makanan-makanan, yang anehnya makanan itu lebih banyak buah-buahan. Dan buah-buahan di musim panas ada di musim dingin, sementara makanan di musim dingin ada pula di musim panas. Akhirnya kemudian Zakaria heran dan bertanya kepada Maryam, "Anna laki hadza?" Dari mana kau dapatkan ini? Maka Maryam dengan polos mengatakan, "Huwa min indillah." Semua datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala.
Sejak itu kemudian Nabi Zakaria ingin mengikuti gaya Maryam. Dia pun buat mihrab. Kemudian dia beribadah kepada Allah Azza wa Jal, ruku, sujud, salat. Dan Allah Subhanahu wa taala melihat kesungguhan Nabi Zakaria, Allah utus malaikat Jibril untuk menghabar gembirakan kepada Zakaria akan kelahiran Yahya putranya. Lihat bagaimana salat ini menjadi wasilah bisa menghilangkan kesulitan yang kita hadapi. Karena Zakaria ini kan memang dari dulu pengen punya keturunan tapi tidak diijabah. Tapi dengan memperbanyak doa dan salat, akhirnya malaikat datang, wa nadathu wa huwa fil mihrab. Wa nadathul malaikatu, dan para malaikat kemudian menyeru, dan Zakaria sementara ketika itu sedang di mihrabnya, sedang ibadah. Annallaha yubashshiruka bi Yahya, Allah telah menghabar berita gembirakan kepadamu akan kelahiran Yahya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itu dari segi manfaat salat. Dari segi kebersihan jiwa sama juga, karena salat itu kan dimulai dengan wudu. Sementara Nabi SAW pernah mengatakan, bagaimana pendapatmu kalau seandainya engkau memiliki sungai di depan rumahmu, sungai itu bersih, jernih, tidak ada kotoran sedikit pun. Kemudian engkau mandi 5 kali sehari di sungai itu, kira-kira bersih enggak ya? Ya bersih lah bu, mandi 5 kali ya. Gimana tak bersih mandi 5 kali? Dan tidak ada juga di antara kita yang mandi 5 kali kan bu ya. Paling kita ini sehari sekali atau 2 kali lah mandi ya. Tak tahu kalau ibu ada yang seminggu sekali, saya tak tahu. Tapi yang jelas bahwa kalau 1 hari mandi 5 kali ya bersih lah. Kata Nabi SAW, begitulah solat. Kalau setiap hari kita bersihkan dosa kita itu, dalam sehari 5 kali, tentu akan bersihlah dosa kita itu. Jadi dengan wudu kita membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada badan kita dari hadas besar dan juga hadas kecil. Karena sebelum solat kan harus bebas dari hadas besar dan hadas kecil. Lah solatnya itu sendiri membersihkan dosa. Ketika kemudian badan kita bersih, hati kita bersih, tidak punya dosa, pasti juga akan senang hidupnya. Makanya orang yang solat itu hidupnya lebih sumringah dibandingkan orang yang tidak solat. Karena orang yang solat itu kan memang hari-hari dia berhubungan dengan Allah Azza wa Jal, berjumpa dengan Allah, berdialog dengan Allah, sehingga ada hubung kaitlah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama ya, solat. Ya termasuk juga solat-solat sunnah tadi ya, solat-solat sunnah. Karena solat-solat sunnah juga penting kita lakukan itu supaya menempel hal-hal yang mungkin kurang ketika melaksanakan solat wajib. Kita kan tidak tahu, mungkin solat wajib kita melamun, tidak khusyuk, lalai. Maka dengan solat sunnah terutama rawatib itulah bisa menempel kekurangan solat wajib. Apalagi Nabi SAW sampai mengatakan, ij'alu fi buyutikum min salatikum wala tattakhiduha qubura. Jadikanlah di rumah-rumah kalian itu bagian dari solat kalian. Makanya Nabi SAW kalau solat sunnah itu di rumahnya. Bukan berarti di masjid tidak boleh, boleh. Maksudnya Nabi SAW memperbanyak solat sunnah itu di rumahnya. Karena Rasul mengatakan jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, sepi, tidak ada ibadah gitu ya. Karena mathalul baitil ladzi yadhkurullaha fi wal baitul ladzi la yadhkurullaha fi mathalul hayy wal mayyit. Kalau rumah tidak ada
orang yang mengingat Allah di dalamnya, itu perbedaannya dengan rumah yang ada orang yang mengingat Allah di dalamnya, mungkin rumahnya dibuat salat, baca Quran, zikir dan begitu seterusnya. Maka itu perbedaan dengan orang hidup dan orang mati, Bu. Apa bedanya orang hidup dan orang mati? Jelas lah, orang hidup ya hidup, orang mati ya mati, kan itu ya. Orang hidup bisa bergerak, orang mati tak bisa bergerak. Lah begitulah rumah yang dibacakan Al-Quran, rumah yang disolati, yang dibacakan zikir-zikir di situ, maka perbedaannya dengan rumah yang sama sekali penghuninya tidak mengingat Allah di dalamnya itu sama dengan orang hidup dan mati itu. Makanya di sini penting solat. Yang kedua, memperbanyak solawat. Selain daripada solat, perbanyak solawat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis. Hadis ini dari seorang sahabat, Ubay ibn Ka'ab, dari bapaknya. Dan ma'ruf ya, Ubay ibn Ka'ab ini seorang sahabat Nabi SAW yang sangat pakar dalam Quran. Sampai-sampai pernah namanya disebut-sebut Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasul mengatakan, "Ya Ubay, Allah memerintahkan aku untuk membacakan kepadamu surah Al-Bayyinah." Kata Ka'ab, "Apakah namaku disebut-sebut ya Rasulullah?" Kata Rasul, "Ya, namamu disebut-sebut Allah," katanya. Menangislah Ubay bin Ka'ab ini karena tidak nyangka ya bahwa nama dia akan disebut-sebut Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak sahabat yang jauh lebih mulia, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kenapa kemudian dia pula yang disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala? Makanya terharu dia sehingga dia sampai menangis, ya. Lah Ubay bin Ka'ab ini dia meriwayatkan sebuah riwayat dari bapaknya. Beliau mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba thulutsal laili qama." Rasul itu apabila masuk 2/3 malam, beliau langsung bangun. Faqala, dan dia mengatakan, "Ya ayyuhan nas, udhkurullaha, udhkurullaha." Wahai manusia, ingatlah Allah, ingatlah Allah, kata Rasul. Ja'at ar-rajifatu tatbauha ar-radifatu. Ja'al mautu bima fihi. Ja'al mautu bima fihi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ingat tiupan pertama akan datang dan diiringi oleh tiupan kedua. Ingat kematian akan datang dengan apa yang ada padanya. Kematian akan datang dengan apa yang membawa segala kelanjutannya. Kemudian qala, maka aku bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, "Ya Rasulullah, inni ukthiru salata alaika." Rasul, aku ini selalu membawa-bawa salawat untuk baginda, untukmu. Maka kemudian dia mengatakan, "Fakam aj'alu laka min salati." Kata Ubay bin Ka'ab ini, beliau mengatakan, lalu seberapa banyak aku harus bersalawat kepadamu wahai Rasul? Aku ini sudah sering bersalawat. Lalu seberapa banyak lagi aku harus bersalawat kepadamu? Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ma syi'ta, terserah engkau." Qala, kemudian dia mengatakan, "Ar-rubu'u, bagaimana kalau seandainya 1/4?" Kata Rasul, "Ma syi'ta, terserah kamu. Fa in zidta fa huwa khairun lak." Kalau memang bisa kau tambah dari 1/4 itu, jauh lebih baik bagimu. Qultu, aku katakan, kata Ubay, "An-nisfu, bagaimana kalau separuh?"
Qala, maka Rasul mengatakan, ma syi'tah, terserah engkau, fa in zidta fa huwa khairun laka. Kalau kau mau menambah dengan salawatmu, itu lebih baik bagimu. Qala, maka dia mengatakan, fathulutsaini, bagaimana kalau 2/3 wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairun laka. Terserah engkau. Kalau kau mau tambah itu lebih baik bagimu. Qultu, maka aku katakan, aj'alu laka salati kulliha. Bagaimana kalau seandainya aku akan menjadikan seluruh doaku untuk baginda, untukmu wahai Rasul? Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idzan tuqfa hammaka wa yughfaru laka dhanbuka. Qala Abu Isa, hadza hadisun hasanun sahih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu kau dicukupkan dari dukamu dan dosamu akan diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Taib. Lihat hadis ini. Ubay bin Ka'ab ini, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menceritakan bahwa dia itu orang yang paling banyak bersolawat. Sampai tadi melakukan dialog dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalau kujadikan dalam setiap doaku 1/3 doaku untuk salawat. Kata Rasul, bagus. Kemudian dia mengatakan, gimana kalau ku tambah 1/2 doaku untuk salawat, katanya. Kata Rasul, bagus. Ya. Kemudian dia menangkat lagi, bagaimana 2/3 doaku untuk salawat? Kata Rasul, bagus. Akhirnya mengatakan, bagaimana kalau semua doaku kugunakan untuk salawat? Kata Rasul, bagus. Kemudian Rasul mengatakan di ujung hadisnya apa? Idzan, kalau begitu, kalau engkau banyak membaca salawat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuqfahammuka wa yughfaru laka dzambuka. Maka semua kesulitanmu akan hilang dan semua dosamu akan diampuni. Dari sini kita tahu bahwa salawat ini di antara keajaibannya adalah bisa menghilangkan kesulitan dan bisa menghilangkan dosa-dosa yang kita lakukan. Makanya kalau ibu lagi banyak masalah, ya, banyak-banyak salawat saja. Ibu ada masalah kesehatan, ada masalah ekonomi, ada masalah dengan tetangga, ada masalah dengan kawan, ada masalah pekerjaan. Masalah kan banyak, macam-macam masalah di masyarakat ini. Nah, tinggal memperbanyak salawat. Ya, tetapi tentu salawat-salawat yang disyariatkan. Ya, salawat-salawat yang disyariatkan dan yang memudahkan bagi kita. Ya, salawat-salawat yang pendek, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Kan itu kan ada yang lebih pendek lagi. Untuk supaya kita istiqomah dengan salawat. Jangan salawat yang panjang-panjang, ya kan. Nanti mudah bosan. Dibacanya sama ibu salawat Ibrahimiyah yang biasa dibaca untuk salat tuh kan. Kan kepanjangan, Bu, ya. Kalau untuk dijadikan wirid zikir setiap hari, maka carilah salawat yang pendek supaya tidak bosan. Dan kita bisa membacanya lebih sering dan lebih banyak lagi. Intinya bahwa yang kedua adalah salawat. Kemudian yang ketiga, memperbanyak istighfar. Terutama sayyidul istighfar, Bu. Terutama sayyidul istighfar. Apa sayyidul istighfar itu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana' abu'u laka bi ni'matika 'alai wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu namanya sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar ini luar biasa faedahnya. Makanya disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dari Shaddad ibn Aus radhiyallahu an. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, kalau kita ini membaca atau sering membaca sayyidul istighfar,
Apa kata Nabi SAW? Kalau kita baca di waktu pagi, ya, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kita meninggal, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan jaminan sorga kepada kita. Begitu juga kalau seandainya kita membaca di sore hari, kemudian Allah takdirkan kita tidur kemudian meninggal, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan jaminan dia sorga. Makanya dalam sabdanya Nabi SAW mengatakan, man qalaha minan nahari, barang siapa yang membaca sayyidul istighfar itu di siang hari, famata min yaumihi, maka di hari itu dia meninggal, qabla an yumsiya, sebelum masuk waktu sore, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk ahli sorga. Tetapi waman qalaha minal lail, kalau dia membaca di malam hari, kemudian mata qabla an yusbih, meninggal sebelum waktu pagi, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk ahli sorga. Lihat bagaimana dahsyatnya istighfar itu. Ada jaminan sorga. Ada jaminan sorga, terutama sayyidul istighfar. Kalau bisa dibaca sebelum tidur gitu ya. Karena kalau tidur kan kita tidak tahu bangun itu bangun lagi atau bangun tidak bangun seterusnya, kita tidak tahu. Tapi yang jelas bahwa istighfar ini, walaupun bukan sayyidul istighfar, istighfar biasalah kita katakan astagfirullah. Ini dahsyat sekali pengaruhnya. Karena Nabi SAW yang mengatakan, man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar, kata Nabi SAW, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan setiap kesulitan kita ini kemudahan. Ja'alallahu min kulli dhikin makhraja. Jadi setiap kesulitan pasti dicarikan jalan keluarnya itu. Bahkan wa min kulli hammin faraja. Kalau kita sedang sedih, sedang stres, Allah gantikan dengan kesenangan dan kebahagiaan. Bahkan lebih daripada itu, wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena saya pernah mengalami juga, Bu. Saya suatu hari pernah memang mengalami hal yang bagi saya dalam hidup saya itu luar biasa itu. Menghadapinya sulit sekali. Ya, ketika ada fitnah yang luar biasa yang saya alami dalam hidup saya itu, kayaknya hampir mau keluar dari Batam. Pernah itu sampai saya ngomong sama istri itu, udahlah, enggak usah di Batam, ayolah kita hijrah aja ke tempat lain, ya. Tetapi saya coba setiap pagi, siang, sore, malam gitu, saya baca aja itu astagfirullah, 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 terus aja gitu, Bu. Ya, memang luar biasa, ke hati juga tenang. Dan tidak sampai mungkin 1 minggu itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memang carikan jalan keluar semuanya dengan begitu cepat gitu ya. Jadi saya yakin sekali bahwa istighfar ini memang betul kata Nabi SAW, man lazimal istighfar itu ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja. Barang siapa yang melazimkan istighfar itu memang luar biasa. Allah akan keluarkan pada setiap kesulitan kita itu kemudahan. Allah carikan jalan keluarnya yang kita ndak terpikir ke situ tuh. Tahu-tahu masalahnya itu terurai luar biasa. Ya, jadi saya anjurkan, karena saya pernah mengalaminya, ini pengalaman pribadi sih. Makanya ibu kalau ada masalah sesulit apapun kan, perbanyak istighfar aja. Ya, 1 hari itu di dapur, di jalan, di pasar, pokoknya jangan terus saja istighfar. Karena dahulu ada orang yang datang kepada Hasan Al-Basri, seorang pemimpin tabi'in itu. Kemudian orang-orang ini datang kepada Hasan Al-Basri membawa masalah yang berbeda satu dengan yang lainnya.
Yang satu mengatakan, ya imam, saya ini sudah menikah lama tapi tak kunjung punya keturunan. Yang satu mengatakan, ya imam, saya sudah bekerja keras namun miskin terus, tak pernah kaya-kaya dan tak pernah dicukupkan. Kemudian yang ketiga, ya imam, desa kami sudah paceklik kekeringan lama sampai kelaparan. Kira-kira apa solusinya supaya Allah menurunkan hujan? Akhirnya kemudian Hasan Al-Basri menasihati apa? Menasihati untuk memperbanyak istighfar kepada tiga-tiganya itu. Baik kepada yang lama tidak punya anak, baik kepada yang sudah bekerja tidak pernah kaya, baik kepada orang yang paceklik sehingga tanahnya mulai kekeringan, terjadi kelaparan di mana-mana. Kata Hasan Al-Basri, beristighfarlah kalian. Kemudian dia membacakan surah Nuh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka kukatakan, beristighfarlah kepada Rabb kalian, karena Dia zat yang Maha Pengampun. Kalau kalian memperbanyak istighfar, kata Allah, Allah akan hujani kalian dari langit. Allah akan memperbanyak harta kalian dan anak-anak. Dan Allah akan menjadikan kebun-kebun, hutan-hutan. Dan Allah juga akan menjadikan sungai-sungai dan begitu seterusnya. Tetapi masalahnya, ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Kalian tidak pernah mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Jadi ayat ini lihat bagaimana keagungan istighfar itu. Pertama, yursilis sama alaikum midrara, menjadikan sebab turunnya hujan. Kemudian yang kedua, wa yumdidkum bi amwalin, menjadikan sebab banyaknya harta. Kemudian wabanin, dan menjadikan sebabnya banyak keturunan. Makanya wajar kalau Hasan Al-Basri mengatakan, perbanyaklah istighfar kalian. Ngomong ke yang tiga-tiganya tuh. Dari sini kita tahu bagaimana dahsyatnya istighfar itu bisa mempengaruhi kehidupan kita. Ya, ini yang ketiga, perbanyak istighfar. Kemudian yang nomor 4, perbanyak membaca surah Al-Ikhlas, Bu. Surah Al-Ikhlas itu, Bu, pendek. Ya, perbanyak membaca surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ini sebenarnya ada dua, Bu. Kalau di Quran disebut surah Al-Ikhlas itu berarti menunjukkan kedua surat. Pertama, surah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, itu surah Al-Ikhlas. Atau kepada surat Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Nah, itu juga disebut surah Al-Ikhlas tuh. Jadi Qul huwallah dan Qul ya ayyuhal kafirun. Ulama menyebutnya dua surat ini disebut dua surat Al-Ikhlas. Kenapa demikian? Karena Qul huwallahu ahad ini lebih kepada tauhid rububiyah dan asma dan sifat. Tetapi kalau Qul ya ayyuhal kafirun lebih kepada tauhid uluhiyah. Makanya Rasul selalu menggandeng tuh Qul huwallah dengan Qul ya ayyuhal kafirun tuh pada setiap salat sunnahnya. Seperti salat sunnah fajar, rakaat pertama Qul huwallah, rakaat kedua Al-Kafirun, kan begitu, Bu? Kemudian dua rakaat tawaf. Ibu kalau umroh tawaf, kemudian salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Nah, itu rakaat pertama baca Qul huwallah, rakaat kedua baca Qul ya ayyuhal kafirun, kan, Bu? Jadi selalu digandengkan Rasul karena memang dua-duanya disebut surah Al-Ikhlas tuh. Surah Al-Ikhlas, ya. Cuman kalau dikatakan Al-Ikhlas biasanya yang identik dengan nama itu adalah Qul huwallah wahad, kan, itu kalau Qul ya ayyuhal kafirun ya surah Al-Kafirun gitu. Ya, tapi sebenarnya dua-duanya surah Al-Ikhlas. Tapi yang saya maksudkan adalah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Nabi SAW dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, satu hari datang seorang laki-laki bertanya, ya, innali jaran yakumul lailah
la yaqra'u illa qul huwallahu ahad. Rasul, aku ini punya tetangga, ya. Itu kalau sholat malam yang dibaca itu surah Al-Ikhlas saja. Persis kayak ibu lah kan gitu. Ya mungkin karena pendeknya gitu ibu ya. Nah, Al-Ikhlas saja setiap sholat itu lagi yang dibaca, itu lagi yang dibaca kan itu. Anehnya kok nggak bosan-bosan gitu. Jadi orang ini mengatakan, ya Rasulullah, aku ini punya tetangga suka sholat malam. Itu yang dibaca itu qul huwallahu ahad saja itu. Jadi seolah-olah sahabat ini meremehkan lah. Kan banyak surat yang panjang-panjang, mesti itu terus yang dibaca. Tapi Nabi SAW mengatakan apa? Walladzi nafsi biyadi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an, kata Rasul. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, surat itu sebanding dengan sepertiga Quran loh. Ya. Artinya kalau dia membaca Qul huwallah 1 kali sama dengan membaca sepertiga Quran. Kalau 2 kali sama dengan 2/3 Quran. Kalau 3 kali hatamlah Quran. Ya. Coba Bu, kalau ibu tiap hari baca 3 kali saja Qul huwallah, itu sama dengan ibu menghatamkan Quran. Kalau sampai ibu baca ya umpamanya 9 kali, berarti seolah-olah ibu menghatamkan Quran 3 kali itu. Ya kalikan aja lah, makin banyak membaca Qul huwallah 100 kali umpamanya, seolah-olah menghatamkan berapa kali Quran tuh. Bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan, kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad 10 marrat fi yaumin wa lailatin, 10 kali dalam sehari semalam. 10 kali saja Bu dalam sehari semalam. Barang siapa yang baca Qul huwallah 10 kali dalam sehari semalam, umpamanya pagi 3, siang 3, sore 3, malam 1, kan 10 tuh Bu. Apa dampaknya? Kata Nabi SAW, banallahu lahu qasran fil jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan untuk ibu itu 1 istana di sorga. Kan luar biasa tuh. Ya. Jadi kalau ibu seandainya nih pagi 10, siang 10, sore 10, malam 10, mak udah dapat 4 istana tuh Bu. Kita aja bangun kos-kosan berbulan-bulan tak jadi-jadi Bu. Itu kos-kosan tuh 1 kapling saja tuh. Ini loh tinggal baca 10 kali langsung jadi istananya. Istananya terbuat dari emas dan perak lagi, bukan dari batu bata dengan semen dengan besi, bukan. Tapi anehnya, kenapa ya kok kita ini nggak yakin sehingga malas membaca Qul huwallah itu, padahal sebenarnya mudah membaca itu. Kenapa kok malas ya? Karena istananya tak tampak. Ya. Coba kalau seandainya saya analogikan begini Bu. Besok ibu datang ke rumah, baca kulhu 2000 kali di rumah saya. Ibu saya kasih rumah di Sotling sana. 2000 kali tapi bacanya Bu. Ya, di depan rumah sambil panas-panasan. Ya. Kira-kira mau nggak? Mau lah. Kenapa? Paling 2000 itu walaupun 1 hari 1 malam tidak ada masalah. Habis itu kan saya dapat rumah di Sotling. Nah, kan begitu. Ya. Pasti orang mau tuh. Padahal suruh 2000 lagi yang dibaca. Yang kedua depan rumah lagi, pas panas-panasan lagi kan. Mau orang tuh. Kenapa? Nampak rumahnya. Kalau surga kan nggak nampak, jadinya akhirnya ya gitulah malas-malas. Padahal tidak disuruh 2000, 10 aja kok, 10 kali. Kemudian juga sebaik-baiknya rumah di Sotling itu masih lebih baik lagi istana di surga. Jauh berlipat-lipat, tidak bisa dipandang mata, dengar telinga, terlintas pun tidak bisa. Bentuknya seperti apa kan? Tapi tidak ada orang yang yakin itu loh. Sehingga malas untuk melakukan ini. Padahal itu perkara ringan tuh.
Ada apa? Apa masalahnya? Ulama menjawab nih. Ini kenapa? Kenapa kita ini lebih suka yang tampak, tidak suka yang tidak tampak. Lebih suka dunia dan tidak suka dengan surga. Karena Al-Quran itu selalu mendahulukan dunia dibandingkan akhirat, Bu. Makanya lihat contoh, Allah mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu. Bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia dan akhirat itu, padahal khairun wa abqa. Lah, ketika Allah dahulukan dunia, kemudian sorga, kemudian akhirat, makanya orang itu lebih cinta dunia. Coba kalau kita balik, Bu. Kalau kita balik ya, ibu lahir di sorga, kira-kira mau ke dunia nggak, Bu? Nggak mau lah, ya. Karena ibu lahir di dunia itu tak mau masuk sorga jadinya. Nah, coba kalau kita semua lahir di sorga, nggak ada orang masuk sorga mau ke dunia itu, ngapain lah di dunia ini? Udah harodang, panas kan itu ya. Susah hidupnya. Bagus di sorga. Masalahnya terbalik-balik itulah. Kita lahir di dunia itu, makanya kalau diceritain sorga itu yakin gak yakin jadinya. Nah, contohnya seperti ini, membaca Qul Huwa 10 kali aja gak yakin kita ini. Makanya di sini yang nomor 4, perbanyak surah Al-Ikhlas. Ya, karena Al-Ikhlas ini juga bisa membersihkan hati, karena isinya tauhid. Al-Ikhlas ini pengenalan kita kepada Allah, ya, dan meniadakan kesyirikan di dalamnya. Surah Al-Ikhlas surah yang sangat agung sekali kan. Karena ini membantah semua kesyirikan yang dilakukan semua agama. Ketika orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Isa anak Tuhan, Isa satu di antara 3 Tuhan, bahkan Isa Tuhan itu sendiri, maka Allah katakan Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah lah zat yang esa, semua kembali bergantung kepadanya. Tidak ada selain Allah Tuhan. Kemudian kalau dikatakan dia beranak dan diperanakkan, Allah katakan lam yalid wa lam yulad. Terbantahlah orang-orang Nasrani dengan surah Al-Ikhlas ini. Yahudi mengatakan Uzair juga anak Allah, dibantah juga lam yalid wa lam yulad. Orang-orang musyrik mengatakan malaikat anak-anak putri Allah, Allah katakan juga lam yalid wa lam yulad. Dan begitu seterusnya. Nah, jadi bacalah, Bu, ya, perbanyak surah Al-Ikhlas, terutama sebelum tidur. Kemudian juga yang nomor 5, perbanyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Perbanyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Karena kalimat la haula wala quwata illa billah itu, kata Rasul, kanzun min kunuzil jannah. Itu satu harta yang mahal yang tersimpan dari harta-harta surga. Dan itu disebutkan di dalam hadis dari Hazim ibni Harmalah radhiyallahu an. Nabi SAW mengatakan, dia mengatakan, marartu bin Nabi SAW, satu hari aku lewat berpapasan dengan Nabi, kata Hazim ibn Harmalah ini. Faqala li, tiba-tiba Rasul mengatakan kepadaku, ya Hazim, wahai Hazim, akthir min qawli la haula wala quwata illa billah. Perbanyak ucapkan olehmu la haula wala quwata illa billah, fa innaha min kunuzil jannah. Karena la haula wala quwata illa billah itu adalah kunuz, harta pembendaharaan sorga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Imam Nawawi ketika memberikan catatan kepada hadis ini, dia mengatakan apa? Wal kanzu, adapun kalimat kanzu, kata Imam Nawawi, annahu thawabun muddakharun fil jannah. Itu adalah pahala yang sangat besar yang sengaja Allah tabung untuk di akhirat kita. Ini faedah yang pertama, ya, membaca la haula wala quwata illa billah. Kemudian faedah yang kedua, bahwa la haula wala quwata illa billah itu adalah babun min abwabil jannah. Dia adalah pintu dari pintu-pintu sorga. Disebutkan dalam hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, Nabi mengatakan, ala adulluka ala abwab
min abwabil jannah. Ala adulluka ala babin min abwabil jannah. Maukah kutunjukkan kepadamu satu pintu dari pintu-pintu surga? Wa ma huwa? Apa itu? Kata Mu'adz, apa itu ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, la haula wala quwata illa billah. Itulah pintu daripada pintu surga. Dan ingat, kita ini hari-hari melakukan dosa kan. Hari-hari kita melakukan dosa. Tidak mata ya telinga, tidak telinga ya hidung, tidak hidung ya mulut, tidak mulut ya otak, tidak otak ya tangan, kaki, ngelangkah kemana-mana. Pasti setiap hari kita berdosa. Tidak mungkin. Kalau ada orang mengatakan tidak pernah berbuat dosa, kadzab, dustakan perkataan orang itu. Setiap hari kita ini melakukan dosa. Saking banyaknya dosa kita ini terkadang sampai sebanyak buih di lautan, boleh jadi seperti itu mungkin bahasanya. Tetapi kata Nabi SAW, kalau seandainya kita memiliki dosa, anggaplah sebanyak buih di lautan, maka dosa itu bisa digugurkan dengan la haula wala quwata illa billah. Dan itu berdasarkan hadis Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma, ma 'alal ardi ahadun yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahi. Tidaklah ada manusia di permukaan bumi yang mengatakan la ilaha illallah Allahu akbar, kemudian la haula wala quwata illa billah, kecuali dosa-dosanya akan digugurkan walau kanat misla zabadil bahri, walaupun dosa itu sebanyak buih yang ada di lautan. Luar biasa ya kan. Jadi ini juga bisa membersihkan hati. Membaca la haula wala quwata illa itu bisa membersihkan hati dari dosa-dosa. Bahkan kalau seandainya kita meninggal, pamannya ibu membaca la haula wala quwata illa billah ini di malam hari sebelum tidur ya, kemudian thumma mata fi dzalikal yaum, Allah takdirkan meninggallah kita di hari itu, ghufira lahu dzambahu, maka dosa-dosa ibu akan diampuni. Artinya ibu dianggap husnul khotimah gitu maksudnya. Ini kan luar biasa Bu ya. Hanya mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ini yang nomor berapa Bu? Nomor 5 ya. Kemudian nomor 6. Nomor 6, perbanyak membaca al-baqiyat as-salihat. Al-baqiyat as-salihat. Apa baqiyah as-salihah itu? Al-baqiyah as-salihah itu maksudnya bacaan tasbih. Memperbanyak bacaan tasbih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah. Itulah al-baqiyat as-salihat itu. Dan ini berdasarkan sabda Nabi SAW, al-baqiyatus salihat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Itulah disebut al-baqiyat as-salihat itu. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih ya, Nabi SAW mengatakan, jadi kalau kita membaca al-baqiyat as-salihat ini di waktu pagi ataupun di waktu sore hari, berapa kali? Mi'ata marratin, 100 kali. Maka kata Nabi SAW, ghufirat khatayahu wa in kanat min zabadil bahri, maka akan diampuni semua kesalahannya walaupun kesalahannya sebanyak buih yang ada di lautan. Subhanallah ya. Lihat ya, kalau kita membaca al-baqiyat salihat ini 100 kali,
maka kita bisa menghapuskan dosa-dosa kita ini yang banyaknya sebanyak buih yang ada di lautan. Makanya dalam satu hari Nabi SAW pernah kedatangan Fatimah, Bu. Jadi Fatimah itu udah kelelahan karena masak-masak sendiri gitu, cari kayu sendiri, adon sendiri, sampai tangannya itu pecah-pecah, Bu. Dan lemah gitu ya, lelah. Karena zaman dulu kan kalau mau masak kan harus cari kayu bakar, bukan? Mungkin ibu yang sekarang udah tua ya kan pernah ngalami lah, yang di kampung-kampung itu kan belum ada kompor dulu kan. Kalau ada pun kompor bukan pakai sekarang gas kan, Bu, pakai minyak tanah. Tapi kalau orang kampung tuh masih ada juga sampai sekarang itu pakai kayu ya. Tapi umumnya kan orang dulu pakai kayu, Bu. Ya. Jadi orang dulu tuh kan ke kebun dulu, Fatimah ini nyari kayu, habis dapat kayu kemudian dibakar, masak dan begitu, lelah lah istilahnya. Jadi Fatimah ini mendengar Nabi SAW pulang dari peperangan dan membawa banyak harta rampasan perang termasuk tawanan-tawanan, budak-budak. Jadi Fatimah ini inginlah datang kepada Rasul meminta untuk dicarikan pembantu. Entah satu atau dua pembantu supaya meringankan pekerjaan dia. Ya sama dengan ibu juga kan, kalau ada pembantu agak ringan lah. Harusnya ibu nyapu disapukan, harusnya ibu ngepel dipelkan, harusnya ibu nyuci dicucikan, kan agak tenang, Bu, ya kan. Itulah yang dipikirkan oleh Fatimah. Ya sama juga lah, pikiran perempuan semua sama sejak zaman dulu sampai sekarang kan maunya ndak capek kan itu ya. Lah rupanya ketika sampai di rumah Nabi tak nampak Nabi, yang ada Aisyah istrinya. Jadi diceritakanlah sama Aisyah itu. Dan ingat Aisyah dengan Fatimah itu masih tuaan Fatimah ya dibandingkan Aisyah itu 2 tahun. Jadi Fatimah lebih muda gitu ya. Aisyah lebih muda dibandingkan Fatimah. Padahal ibunya gitu ya. Jadi kata Aisyah, tunggu sampai datang Rasul, nanti saya akan ngomong. Setelah Fatimah pergi, datang pula Nabi SAW itu. Jadi diceritakanlah sama Aisyah itu, Fatimah ini pengenlah pembantu, 1-2 pembantu karena dia pikir capek gitu ya. Akhirnya Nabi SAW langsung bergegas, Bu, menemui Fatimah. Subhanallah, saking sayangnya Rasulullah SAW langsung datang ke rumah putrinya. Ketika sampai di rumah putrinya, nampaklah di situ ada Fatimah dan suaminya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dipanggillah keduanya, kemudian diajak ngobrol. Kata Nabi SAW, aku dengar wahai Fatimah, engkau datang ke rumah, kau ingin dapat pembantu ya? Kata Fatimah, iya wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan gini, Fatimah, bagaimana kalau seandainya aku ajarkan kepada kalian berdua beberapa kalimat yang kalau kalian berdua mengucapkannya itu lebih baik dibandingkan pembantu laki-laki atau perempuan? Mau enggak? Kata Rasul. Kata Ali dan Fatimah, apa itu kalimat itu wahai Rasul? Yang lebih baik dibandingkan pembantu laki-laki dan perempuan itu? Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, bacalah tasbih subhanallah 33 kali. Kemudian baca tahmid 33 kali. Kemudian baca takbir 100 kali. Jadi tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, kemudian takbir 40 kali, jadi semuanya 100. Kata Nabi SAW, kalau engkau lakukan ini sebelum tidurmu, katanya, maka ini lebih baik daripada engkau punya pembantu laki-laki dan perempuan. Maka Ali radhiyallahu an mengatakan, sungguh dari wejangan Rasul itu, bahwa membaca tasbih, tahmid dan tahlil itu, tasbih, tahmid dan takbir itu lebih baik dibandingkan pembantu laki-laki dan perempuan. Aku tidak pernah meninggalkannya walaupun saat peperangan, kata Ali.
Walaupun saat peperangan tetap aku baca tuh. Kan luar biasa Bu ya kan. Begini Bu, kalau ibu nih di posisi Fatimah Bu, kira-kira ibu mau zikir atau pembantu nih? Nggak yakin kalau zikir. Pasti pembantu. Ya. Pamannya ibu pengen capek lah, ngeluh sama suami. Bang, capek kali aku ini. Rumah ada gede, tingkat pula gitu kan. Ini ngerjain aja dari pagi sampai siang, habis itu pingsan aku ini katanya. Tolonglah bang carikan pembantu 1 atau 2. Tiba-tiba nih suami bacakan hadis sini Bu. Sini dek kata suaminya. Mau nggak aku ajarkan sabda Nabi sama Fatimah tuh. Kalau kamu lakukan setiap malam, baca ini lebih baik dibandingkan pembantu laki-laki atau perempuan 1 atau 2 pembantu. Mau nggak katanya. Kira-kira ibu emosi atau mau tuh. Udah capek kan disuruh zikir. Jadi tapi begitulah orang dulu kan beda tingkat keimanannya. Karena orang dulu itu lebih ke pahala Bu. Ya pahalanya. Jadi mikir pahala. Kalau sekarang kan ya mikir pahala juga, ya mikir yang lainnya juga gitu lah sekarang. Ya. Taib ini yang disebut dengan al-baqiyah as-salihah itu. Itu. Maka perbanyak ucapkan al-baqiyah as-salihah. Tasbih, tahmid dan takbir. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Atau tahlil juga. Atau kalau mau lengkap al-baqiyah as-salihah ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah. Itu lengkapnya seperti itu. Taib. Kemudian yang ke-7 ya. Setelah baqiyah as-salihah, ini kalau ini kan bicara soal bacaan-bacaan Bu ya. Sekarang masuk kepada beberapa perbuatan. Apa itu? Yang nomor 7 adalah jangan lupa memperbanyak doa. Nanti dulu. Memperbanyak baca Quran. Ini juga masih bacaan juga ya. Perbanyak wirid Quran namanya. Wirdul Quran. Terutama kalau setiap hari ibu yang umpamanya walaupun 2 ayat, 3 ayat selepas sholat atau lagi nganggur-nganggur gitu ya. Maka dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanatu wal hasanatu bi asyri amthaliha. Barang siapa yang membaca 1 huruf saja dalam Quran itu, maka ibu dapat 1 kebaikan yang akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat kebaikan. Aku tidak katakan alif lam mim 1 huruf kata Rasul, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Ini menunjukkan bahwa kalau kita membaca 1 surat pendek saja, Inna a'tayna lah. Itu yang paling pendek kan Inna a'tayna kan Bu ya. Itu kalau kita jumlah berapa hurufnya kemudian kalikan 10 kali lipat, udah banyak Bu. Udah bisa kita menabung itu. Menabung untuk surga itu. Apalagi Al-Quran itu memang seafdal-afdalnya zikir. Jadi seafdal-afdalnya zikir itulah baca Quran. Dan orang kalau sudah menemukan kelezatan Al-Quran, itu lebih lezat membaca Quran dibandingkan mendengarkan musik. Kalau orang sudah mendapatkan selahnya gitu ya, bahwa membaca Quran itu lezat, kata para ulama salaf, maka baca Quran bahkan mendengar Quran itu jauh lebih lezat dibandingkan bernyanyi dan mendengarkan musik. Ke dapur nyanyi lagi, di kamar mandi nyanyi lagi kan begitu. Orang kalau sudah gila nyanyi itu Bu, di mana aja ya, bikin konten pun nyanyi nggak malu depan orang ya. Tapi coba baca Quran kadang-kadang kan, zaman dulu jangan lagi baca Bu, bawa Quran aja malu. Kalau orang nampak bawa mushaf tuh, itu malu kayaknya, disembunyiin lah gitu. Lah aja
dari sini menunjukkan bahwa Quran dengan musik itu tidak bisa ketemu. Itu sama dengan air dengan minyak tanah, itu tidak mungkin ketemu. Kalau orang kemudian dicintakan dengan musik, pasti akan dibencikan dengan Quran. Kalau orang dicintakan dengan Quran, pasti dibencikan dengan musik. Ya, memang seperti itu. Karena kalau orang sudah cinta Quran itu sayang hidupnya. Buat apa saya bernyanyi? Apa manfaat nyanyi itu? Setiap satu huruf nggak ada pahalanya nyanyi itu. Setiap satu A, satu B, satu C itu nggak ada pahalanya, Bu. Tapi Quran itu setiap alif, setiap ba, setiap ta, setiap sa itu ada pahalanya. Makanya kalau orang sudah cinta Quran, ngapain saya nyanyi? Nggak ada pahalanya itu. Yang ada dosa saja kadang-kadang kan, akhirnya dilarikan segalanya. Maka dan Quran itu bisa merubah semuanya. Betapa banyak orang-orang itu, Bu, nggak paham artinya, tapi setelah mendengar Quran dapat hidayah dia. Saya pernah seorang syekh itu bercerita, orang Amerika, ya. Dia masuk Islam gara-gara mendengar bacaan Quran sesudes. Ketika Ramadan, dia nongkrong di televisi, nengok orang Mekah sedang sholat. Jadi dia dengerin aja itu, ketika itu imamnya sesudes. Entah kenapa tiba-tiba bacaan sesudes itu masuk pula di orang kafir ini, orang Amerika ini. Dari situlah hidayah muncul tuh. Akhirnya dia masuk Islam gara-gara mendengar Quran, padahal paham pun tidak. Apa yang dibaca sesudes tak tahu. Isinya apa, hanya dengerin itu Quran, itu taunya itu Quran. Tapi lihat bagaimana Quran itu tidak paham pun bisa menyedot orang masuk Islam. Ya, karena Quran itu bukan kitab sejarah, dia kitab hidayah. Siapa yang membacanya dapat hidayah, siapa yang mendengarkannya dapat hidayah, siapa yang mendakwahkannya dapat hidayah, dan begitu seterusnya. Taib, kemudian yang nomor 8, kita masuk kepada perbuatan lakukan qiyamul lail. Qiyam al-lail dimulai dari bangun tidur. Bangun tidur tuh, Bu, ada ibadah-ibadah yang banyak di situ. Pertama, berzikir, baca doa selepas tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Yang kedua, berwudu. Yang ketiga, qiyamul lail. Qiyamul lail ini mencakup satu tahajud. Ya. Kemudian setelah tahajud, ibu baca Quran. Setelah baca Quran, berdoa. Setelah berdoa, istighfar. Inilah yang disebut dengan qiyamul lail, Bu. Ya. Lah, qiyamul lail ini manfaatnya besar bagi kehidupan kita, terutama bagi hati, karena kajian kita kan bicara tazkiyatun nafas, Bu. Karena sudah saya sering ulang-ulang, Bu, bahwa setiap saya, ibu, siapapun sebelum tidur itu kan setan datang tuh, kemudian mengikat tengkuk kita semuanya. Lah, ikatan itu tidak bisa dilepas kecuali dengan 3 perkara. Pertama dengan zikir, yang kedua dengan wudu, yang ketiga dengan salat. Baru hilang tuh ikatan 3-tiganya tuh. Artinya kalau dia bangun tidur tidak berzikir, tidak wudu, tidak salat, berarti ikatannya masih ngikat leher dia tuh. Jadi masih ruwet. Besoknya gitu lagi, ditambah lagi 3 ikatannya. Besoknya gitu lagi, ditambah lagi, makin banyak ikatannya, Bu. Makanya Nabi SAW mengatakan, siapa yang setiap malam melepaskan ikatan setan dengan cara zikir, wudu, dan salat, maka pagi hari jiwanya akan baik dan masa depannya akan baik. Itu Rasul yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau seandainya dia tidak bisa mengikat ikatan itu, maka pagi harinya jiwanya akan busuk, akan buruk, akan jahat, dan masa depannya runyam, akan banyak masalah yang ia tidak tahu dari mana masalah itu datang, dan akan sulit untuk mengurai masalah itu. Jadi solat malam ini bukan semata-mata solat malam saja, tidak. Tapi solat malam ini solat sunnah terbaik setelah solat wajib. Karena solat malam ini ataupun tahajud, Bu,
itu dilakukan di waktu yang sangat terbaik. Ketika Allah turun ke langit dunia dan di saat manusia sedang pulas tidur, kemudian kita pun yang melakukan ibadahnya penuh dengan ijtihad dan kesungguhan. Sebab kalau tidak ada ijtihad dan kesungguhan, nggak mungkin kita bangun. Apalagi hujan-hujan. Kayak kemarin hujan 1 hari kan, malam dingin Bu. Ya, mau bangun itu aduh rasanya gimana gitu ya. Sehingga perlu kesungguhan, dan disitulah letak hidayahnya. Wa man yujahidu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang sungguh-sungguh Bu, itulah hidayah di situ. Bangunlah kita padahal malam masih gelap, kemudian juga masih ngantuk, cuaca dingin, tapi dia bangun. Kemudian untuk ibadah, kalau tidak dikatakan ikhlas apa namanya Bu? Coba, orang yang sungguh-sungguh bangun kayak gini, kalau nggak ikhlas itu apa namanya? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya qiyamul lail ini termasuk syaraful mukmin, kemuliaan seorang mukmin. Kata Rasul, syaraful mukmin qiyamuhu bil laili. Kemuliaan seorang muslim itu ditentukan dengan qiyam lailnya. Ini yang nomor 8. Nomor 9, ya. Jangan lupa salat duha, Bu. Karena salat duha ini banyak faedahnya. Banyak sekali faedahnya. Karena setiap hari kan kita disuruh untuk mengeluarkan sedekah. Rasul itu memerintahkan kita Bu untuk mengeluarkan sedekah. Di mana setiap ucapan kita subhanallah itu dianggap sedekah. Alhamdulillah dianggap sedekah. La ilaha illallah dianggap sedekah. Allahu Akbar dianggap sedekah. Memerintahkan kebaikan dianggap sedekah. Mencegah dari kemungkaran dianggap sedekah. Tapi tidak perlu kita lakukan. Cukup kita melakukan 2 rakaat duha itu sudah sama dengan orang yang melakukan seperti itu. Dan ini menunjukkan bahwa salat duha itu salat yang sangat istimewa dari semua sedekah yang kita lakukan di siang hari itu. Apalagi sedekah juga dilakukan di waktu ketika manusia sedang lalai mengejar dunia, kita pula mengejar akhirat. Makanya pahalanya besar. Makanya disebut sholatul awabin, sholatnya orang bertobat. Kenapa disebut sholat duha itu sholatnya orang bertobat? Karena di saat manusia lalai, sibuk, orang pasar di pasar, orang kebun di kebun, orang kantor di kantor, orang jalan di jalan, tiba-tiba ibu keluar dari kesibukan manusia, kemudian sholat duha. Kalau bukan ahli tobat apa namanya Bu? Makanya Rasul mengatakan sholat duha itu sholatul awabin, sholatnya orang yang bertobat. Karena memang dilakukan di saat manusia sedang sibuk. Dan Nabi SAW sampai mengatakan, barang siapa yang sholat subuh kemudian tidak beranjak dari tempatnya, kemudian berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, kemudian meninggi 1 tombak, itu disebut syuruk, waktu terbitnya matahari. Kemudian ibu melakukan 2 rakaat syuruk, maka pahalanya sama dengan haji dan umrah secara sempurna. Sebagian ulama fikih mengatakan bahwa salat syuruk itu salat duha yang diawalkan. Ya. Jadi salat syuruk itu ada sebagian ulama mengatakan salat duha yang diawalkan. Walaupun ada juga ulama mengatakan bukan duha sendiri, syuruk sendiri. Ya. Tapi ada yang mentafsirkan bahwa syuruk itu adalah salat duha yang diawalkan. Nah, makanya salat duha ini walaupun hanya 2 rakaat jadilah gitu ya. Kemudian yang terakhir yang nomor 10 Bu, amalan-amalan sebelum tidur. Ya. Amalan-amalan sebelum tidur kan banyak. Seperti umpamanya ibu membaca surat ayat kursi, kan jelas tuh. Kalau ibu membaca ayat kursi sebelum tidur, ataupun kul a'udzu birabbin nas dan kul a'udzu birabbil falak, maka sampai pagi ibu akan dilindungi dari setiap kejelekan, setiap kejahatan, baik dari setan, baik dari orang yang hasad, baik dari binatang-binatang yang berbisa, yang mencelakakan, yang beracun dan begitu seterusnya, baik dari sihir. Maka orang yang membaca ayat kursi di malam hari kemudian kita tertidur, maka kita akan dibangunkan, dijaga oleh Allah. Kemudian berwudu. Ini yang paling penting karena
kalau ibu berwudu nih sebelum tidur, itu nanti kalau ibu tidur ada malaikat di sebelah kiri kanan ibu tuh. Kalau ibu berguling ke arah kanan, malaikat sebelah kanan akan mengatakan Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah orang ini, ya Allah rahmati orang ini. Kalau ibu balik guling ke arah kiri, itu juga sama, malaikat sebelah kiri akan mengatakan ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini. Pokoknya setiap ibu bergerak itu kan, maka malaikat kiri kanan itu pasti akan mengatakan seperti itu, Bu. Ya, jadi kalau gerak sana, gerak sini, pasti didoakan malaikat. Tapi kalau suami di sampingnya tak tahu ini gerak-gerak, apa ini istri saya ini gerak sana gerak sana. Tapi yakin Bu, orang yang berwudu itu akan dijauhkan dari mimpi buruk. Kemudian juga malaikat akan mendoakan ibu. Karena hadisnya seperti itu. Ya man bata tahiran, barang siapa yang tidur dalam posisi dia tahir, bersih dari hadas, maka malaikat di samping kiri akan mengatakan Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya, kemudian juga ada doa yang bagus sekali kalau ibu mau baca itu kan. Apa doanya? Doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Bara ibn Azib. Ya, kalau Bismikallahumma ahya, Bismikallahumma apa? Itu yang biasa itu ya. Amutu wa ahya itu sudah yang biasa. Tapi yang luar biasa adalah doa Allahumma aslamtu nafsi ilaika, kemudian wa fawadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika ragbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzal wa bi nabiyyika alladhi arsal. Ini yang paling luar biasa, Bu. Kalau ibu mau baca sebelum tidur, baca doa ini. Allahumma, ya Allah, aslamtu nafsi ilaika, aku serahkan jiwaku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika, aku serahkan seluruh urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaika, aku serahkan punggungku kepadamu. Ragbatan wa rahbatan ilaika, suka ataupun tidak suka untukmu ya Allah. La malja'a wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat lari kecuali kepadamu ya Allah. Amantu bi kitabika alladhi anzal, aku beriman dengan kitab yang kau turunkan. Wa bi nabiyyika alladhi arsal, dengan nabi yang kau utus. Ini dampaknya luar biasa. Fa imitta idza asbahta alal khair wa in mitta alal fitrah. Kalau ibu dibangunkan setelah baca doa ini, maka ibu akan dibangunkan dalam kondisi baik. Tapi kalau ibu diwafatkan, maka ibu diwafatkan dalam posisi wafat di atas fitrah, tak punya dosa, di atas Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Inilah diantara 10 perkara ini kalau kita lakukan satu hari satu malam, Bu, InsyaAllah nampak itu dampaknya seperti apa. Jangan lama-lama ya, sebulan, seminggu aja. Rutinkan ini 10 perkara ini, pasti kita akan mendapati kehidupan yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai di sini.